Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taibatul Musarofah, NIM 2011 05020031. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini saya akan sedikit menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI sebagai dosen pengampu mata kuliah Mikro Islam yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, yang pertama kita perlu mengetahui tentang definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro dengan cara menaikkan atau mengurangi pendapatan suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Dan tujuan yang diharapkan ini contohnya adalah mengurangi tingkat pengangguran atau mencapai tujuan ekonomi yang sudah ditargetkan sebelumnya. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja, dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Kebijakan fiskal juga mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah tingkat pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju inflasi, yang kelima untuk meninggikan keadilan sosial. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Ada 4 komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua, kebijakan pengeluaran, yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan hutang surplus. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam pengelolaan anggaran. Selanjutnya di sini juga ada fungsi kebijakan fiskal. Ada berapa sih fungsi kebijakan fiskal? Di sini tertuliskan ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Yang keenam, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibedakan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi dalam pemerintah jika diperlukan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertama, ziyah atau hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Yang kedua, ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang dimana pembagiannya diatur oleh agama. Yang ketiga yaitu fa'i, harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui pertempuran. Yang keempat, zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Yang kelima yaitu kharaj, yaitu hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Yang keenam, nawaib,
yaitu pajak khusus yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya raya dengan tujuan menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang ketujuh yaitu amwal fadla, yaitu berasal dari benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.